Kalau kalau yang pendidikan itu kan meningkatkan kompetensi ya, yang pendidikan apa efektif, kognitif dan psikomotorik ya, ya. Jadi kan pendidikan ada tiga aspek itu kan. Tapi kalau yang sifatnya pengertian itu kan social services, artinya ekspertis kita itu dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Walaupun ini ada ada irisan-irisannya, tapi secara objektifnya itu kan berbeda. Ya. Kalau yang tadi yang sisi kan memang pengen mengupgrade dari itu kan dia aspek pendidikan, misalnya atau apa misalnya kerjasanya apa itu P2P atau apa berarti P2P atau yang pelatihan itu. Untuk yang pelatihan yang diselenggarakan di sini yang dengan teknis itu ada yang kerjasama dengan kelompok atau pemuda. Nah kemudian tapi ada juga yang memang kita membuka individual pendaftaran. Kalau yang di pemberdayaan masyarakat itu memang kita ke kabupaten atau kota nanti kerja bareng dengan mereka. Itu kan kalau pengajian kan sebenarnya kita lebih baik dulu. Betul. Yang mungkin membedakan kalau pengajian salah satunya itu adalah kalau yang pendidikan itu kan bisa win-win solution, sama-sama mendapatkan benefit dari kegiatan itu. Jadi ya mungkin dengan kita mereka juga membayar, mereka juga mendapatkan manfaat dari keberadaan kita dengan diberikan apa untuk sertifikasi dan lain-lain. Karena kalau masyarakat itu sebenarnya kita membeli, lebih cenderung itu yang dibedakan karena unsur pendidikan dan unsur pendidikan. Berarti kalau yang pemberdayaan masyarakat kita ada transformasi itu servis masuk ke pengabdian. Ya. Kalau yang bukan teknis, kalau kita kerjasama contoh ya mereka itu kerjasama dengan Pemprov DKI. Di mana pembiayaan di Pemprov DKI dan DKI putus beberapa kali beberapa banyak gitu ya kita untuk mengikuti kita teknis itu pendidikan. Walaupun itu kita wilayahnya kan bisa dikatakan pendidikan itu. Ya, maksudnya pendidikannya kan soalnya kan aktivitas skill dan mereka kayaknya atau ada sertifikatnya juga. Ada kan koneksi ya apa? Kalau di teknis ya. Itu juga. Jadi nanti untuk bukti kerjasamanya laporan kegiatan. Ya. Ya kan adanya ya. Dengan bukti kerjasama. Nah itu bisa di nomor 3 ini ya. Ini dapat surat apa namanya bukti laporan. Ini ada surat tugasan. Kemudian kalau kita ada riset kemana ini ya. Ada surat tugasan. Ada SPK nih, ada kerja ini kontrak kerjasama ya. Ada bukti lain laporan ya dan lain sebagainya. Kalau penelitian ya kita lihat buktinya ada yang MOU, ada publikasi bersama. Nah itu. Kalau laporan pendidikan bisa. Laporan bisa juga. Ini kan laporan masuk salah satunya ini. Nah, yang penting tidak hanya MOU atau MOU saja. Kalau nggak ada eventnya, tapi kemudian kita hanya nyodorkan MOU saja, maka itu. Tapi kalau tidak punya MOU tapi ada laporan, Iya, masih bisa. itu masih. Yang jelas dia masih dalam kondisi waktu ya, 3 tahun terakhir. Nah, ini kembali ke sini tadi, tinggal kita sama. Nah ini tadi dari tabel nih, tabel 2. Yang kita tadi dia akan mencetak skor. Nah ini
industri ya, dan dengan kerjasama lainnya. Nah, ini perlu kita diskusikan karena ini akan dinilai yang kaitan di sini. Nah, PPS memberi buku saya yang terkait kerjasama yang mungkin tiga aspek tadi. Tiga aspeknya apa? Ini tadi memberikan manfaat pada bodi, memberikan peningkatan. Jadi ini adalah apa? Kualitatif. Ya, kita harus bisa menjelaskan apa sih manfaat yang bisa kita beri dari kerjasama bersama manusia itu. Ya, baik dari proses pembelajaran, penelitian, maupun PKM. Ya, nah, pasti kita bisa eksplor ya. Kemudian yang kedua, ada nggak peningkatan dana dari fasilitas pendukung program ya, dari kerjasama tadi? Misalnya kerjasama dengan alumni, karena alumni berikan apa juga, berikan bentuk inkes maupun inkai, atau kerjasama dengan industri berikan hibah dan apa? Itu kan yang sebenarnya direct ya, sebenarnya indirect ya kita harus sudah jelaskan. Kemudian berikan kekuasaan pada yang kita industri ya, dan kita kerjasama lainnya. Artinya pada waktu kita kerjasama, kita industri itu ingin terus kerjasama itu, tidak diputus di tengah jalan. Sustainability dari kerjasama itu bisa dimanfaatkan. Jadi kita harus bisa mengeksplor dari sini. Nah, pasti ya ada hal-hal sebenarnya. Nah, ini saya jelaskan. Jadi ini buat sekalian. Nah, kalau dari skornya berapa? Ya kita balik lagi ke skor ini. Nah, ini kita sama. Ya, 0,5, 0,46. Ini kita kerjasama 1,11 dan 0,93. Ini D3 ini adalah sasaran berapa. Kemudian pelaksanaan juga sama, yang 0,64 dan 1,20. Jadi begitu kita tahu bahwa ini ada apa? Ada unsur yang dinilai, maka yang sekarang kita untuk bisa menjelaskan dengan sebaik mungkin. Tentunya seperti itu. Ya, fungsinya seperti itu. Kita harus bisa mampu mengeksplor ya sebaik mungkin apa yang kita punya, ya, untuk bisa kita jelaskan kepada asesor sebagai penilai itu tadi. Kemudian ada ini, ada pengelolaan keuangan, ya, kemudian biaya operasional, pendidikan, BOP, kemudian dalam penelitian. Nah, ini juga sama, nanti saya masuk ke sini. Setelah kerjasama ya, ini tabelnya tadi kerjasama ya, lembaga nasional, lokal. Judul kerjasamanya manfaat baik IPS, tanggal awal, tanggal akhir, dan bukti. Baik kemudian penelitian. Nah, yang tadi saya katakan bahwa dokumen ini tidak bisa tidak dapat dijadikan. Ya. Kalau hanya dulu namanya saja, maka tidak jadi. Ini kerjasama tanpa MOU dan MDA diperbolehkan dan diakui. Tadi yang saya jelaskan tadi. Kita belum ada kerjasama juga jalan duluan. Sebetulnya ada laporannya ada itu sudah jatuh. Dibandingkan ya kalau ada MOU kemudian kosongan. Kemudian pengelolaan keuangan. Apa yang harus kita jelaskan dengan pengelolaan keuangan? Ini baru ya, new. Yang new itu masih dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya. Maka kalau tidak sama ya, bosan ya, apa yang kita jelaskan di bagian pengelolaan keuangan? Menjelaskan memiliki praktek pengelolaan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien. Tapi materi itu juga sama. Jadi transparansi keuangan mengacu pada transparansi, jelaskan bentuk transparansi dari keuangan kita akan seperti apa. Kemudian kepatuhan dari regulasi, terbukti dengan tidak adanya apa misalnya WDP wajar tanpa persoalan. Nah, itu menjelaskan ya efektivitas, bagaimana untuk efisiensi anggarannya dan bagaimana untuk dari pelaksanaan kegiatannya itu seperti apa. Kemudian pengelolaan risiko, manajemen risiko.
kalau kita ada isu sedangkan yang melihat risiko itu kita bisa jelaskan ya. Kita jelaskan. Kemudian ada yang habis kena dan SMA. Ya. Jadi di tempat kami di Bonus ada namanya SPI, sistem apa itu? Sistem audit internal gitu ya. Yang ini berhasil itu juga kayak gitu. Nah ini harus kita jelaskan ya. Poin-poinnya harus kita jelaskan dengan yang baik. Karena ini adalah poin yang dinilai. Kemudian kalau kita lihat pengumuman keuangan itu soalnya adalah pengumuman 1 dan pengumuman 5. Kemudian ada BOP. Nah BOP ini sebenarnya lebih ngambil dari RKPS. Yang saya lihat tadi di BOP ini sangat transparansi. Ini yang profesional. Nah ini dari hitung dibagi dengan jumlah mahasiswa itu BOP kita berapa? Kalau pengen kita masuk ke 4 ini pendidikan masuk ke 8, maka BOP-nya harus yang bisa semuanya adalah 20. Ini otomatis ini ya 20 juta. Otomatis 25 juta untuk dokter 40 juta. Jadi kalau kurang dari itu ya soalnya akan turun ya secara kedua ya. 3, 2, 1. Jadi kayak gitu saja. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini ada ini. Jadi kalau kita di sini berapa skornya berapa? Kalau pengen 4 B-nya berapa? Untuk STM 20 juta. 20 juta. Ini harus kita mengikut, bisa kita hitung ya. Terus kemudian untuk skor penelitian. Ini penelitian ya. Berapa skornya untuk sarjana terapan? 10 juta. Jadi kita lihat aja rata-rata kita di BPS itu per tahun. Kalau kita 10 juta, berarti apa? Dia dapat skor 4. Kalau BPS-nya ada 12, ya minimal dalam BPS-nya adalah berapa? 120 juta per tahun. Saya tahu itu. Berarti ya. Apalagi dinasanya nggak bisa memiliki ya pendek ya, nggak bisa ya. Maksudnya kondisi yang di dinasan saya nggak tahu. Ada yang masukkan aja. Ini dimasukkan aja kalau ada dari dinasan atau dari proyek yang lain, kerjasama yang lain. Kalau seandainya biaya penelitian yang kemudian diberikan kepada dosennya tapi dosennya tidak termasuk di TPS, apa itu bukan di sini? Nggak bisa, harus TPS. Tapi tidak harus sebagai peneliti utama. Kalau menjadi anggota boleh. Tapi kalau di dalam timnya itu ada TPS, ya boleh. Yang sama untuk di pengamat. Jadi kalau pengamatnya skornya lebih rendah lagi, kalau penelitiannya 20 juta ya. Ketika walaupun misalnya berapa? Kalau pengamatnya jadi 5 juta. Prof. Ya. Untuk mohon maaf tadi untuk yang BOP itu komponennya apa saja? Jadi kan untuk bisa skor 4 Ya. lebih dari semacam 20 juta mahasiswa per tahun. Ini BOP itu komponennya adalah gaji, honor,
Ini adalah untuk BOP. Ya, perasaan ini nomor 1 nih. Pokoknya ada 1 A sampai F ya, kecuali yang E. Gitu. Ya, itu kan ada UPPS dan PS ya. Dibedakan. Ya, nanti kalau ini kan ada perguruan tinggi. Atau PPS ya. Nah, ini itu nanti bisa PPS. Diisi dua-duanya. Dua-duanya diisi ya. Dua-duanya diisi. Nanti yang diberikan di sini, diberikan, maksudnya itu bisa dari sini ya. Tapi yang kita nanti rata-rata di sini, ini ada rata-rata ya. Nanti dibagi dengan jumlah. Mahasiswa. Kalau BB jumlah mahasiswa, kalau ini jumlah DTS. Nanti jumlah DTS. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, itu ada rumusnya di sini. Ini matematik. Ini langsung jumlahnya. Ini BB adalah dengan dibagi jumlah mahasiswa dalam 3 tahun. Ya, kira ini rumus-rumusnya. Kalau ini lebih dari 10 juta, ini lebih dari 5 juta. Rata dana PKM DTPS per tahun, karena ini dibagi dengan jumlah DTPS. Itu terkait dengan dana operasional. Kemudian ini PKM juga sama ya. Ini jadi didiskusikan ya, dijelaskan, tapi jangan suruh-suruh. Ya, karena penilaian di situ tanya gimana di KPS. Yang suruh-suruh tadi yang disebut tadi. Jadi jangan dibalik kan, kalau ini belum punya data, maka jelaskan sangat detail ya. Nah itu jadi kita ya nggak apa-apa, tapi kemudian kita jadi listing skala prioritasnya jadi karena yang ini kita dijelaskan cara pandangnya lebar, kita nggak jelaskan. Jadi begitu ini datanya dari KPS, kita jelaskan panjang lebar, itu jadi udah baik ya. Nah, ini yang maksud saja kita jelaskan. Karena apa? Ya, kita jelaskan panjang lebar juga datanya dari KPS ya. Ada kalau KPS itu bagi asesor itu udah terjadi otomatis. Dia hanya ngecek aja dia. Ngecek berarti boleh enggak gitu ya. Sebenarnya ini kualitatif. Kita tidak menjelaskan secara komprehensif. Jadi kita perlu menjelaskan secara baik. Ini karena baik-baik, wah ini saya punya data. Dan datanya saya jelaskan apa yang lebar ya. Ya ada kadang-kadang itu akhirnya nggak signifikan ya. Ya ini tes kalkulasinya saja. Kemudian sama ada poin 4 ya, analisis faktor keberhasilan mengapa menjaga tata umum, tata dan kerjasama. Ini berisi apa? Ya sama dari keberhasilan faktor deskripsi analisis faktor keberhasilan dan atau mengapa menjaga tata umum, tata kelola, kerjasama, keuangan yang telah ditetapkan. Kemudian analisis faktor keberhasilan mendapat menjaga tata umum dan seterusnya ini merupakan evaluasi dari indikator kerja. Jika nasional untuk memperbaiki peningkatan indikator kinerja utama. Kemudian ini ya, analisis cakup identifikasi faktor pendukung keberhasilan ya, serta
Nih, dari perbaikan pengembangan, berisi evaluasi yang menyeluruh terhadap faktor internal, baik kekuatan maupun kelemahan. Faktor eksternal, peluang dan ancaman. Terkait apa? Ya, terkait tadi tata kelola kerjasama tadi dan keuangan yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kesiapan, tantangan, serta potensi yang ada. Proses ini bertujuan untuk merancang strategi perbaikan dan pengembangan yang efektif dengan menggunakan kekuatan, mengatasi kelemahan, memaksimalkan peluang, meminimalkan risiko untuk mencapai indikator tata kelola, tata kelola kerjasama dan keuangan yang telah ditetapkan. Ditetapkan itu kira-kira posisinya di mana kalau beberapa kan PKTC kan yang telah ditetapkan ini mana siapa? Itu PSnya atau perguruan tinggi? Di mana posisinya? Ya nggak dalam apa gitu. Ekstra, ya ekstra apa lagi? Backup. Ya, itu program menteri. Ada lagi dari standar. Kan ada dokumen kan? Salah satu dokumen yang itu ada dokumen apa? Standar. Dan dalam standar itu ada indikator juga. Iya. Nah, itu bagaimana? Pencapaian itu seperti apa? Itu harus kita kelola. Jadi analisis tadi. Jadi kalau dari internal itu adalah kekuatan dan kelemahan. Kalau dari eksternal itu adalah peluang dan ancamannya seperti apa. Jadi kita sisi swotnya itu harus dijalankan. Jadi dari penetapan yang ada itu sekalian tercapai nggak indikator? Ini kan ada indikator kerja, ya. Ini kan, ya. Indikator kerja utama. Tata kelola uang dari indikator kinerja yang jadi keanggotaan untuk perbaiki atau meningkatkan. Maka di sini nanti juga harus kita masukkan di dalam renstra kita itu kan ada indikator-indikator itu. Nah itu dievaluasi tercapaian seperti apa dari target yang ada. Makanya di sini dikatakan apa? Indikator kinerja utama. Indikator tadi. Khususnya di bagian tadi, di bagian tadi analisa faktor keberhasilan jangka itu kita harus bisa memasukkan bahwa aspek-aspek indikator-indikator tadi. Apakah sudah terpenuhi atau belum? Yang terkait dengan apa? Terkait dengan tata ngomong, tata kelola, kerjasama dan keuangan. Ini harus kita jelaskan. Jadi referensinya itu dari apa? Dari renstra, dari standar, dari apa nih? Ya, gitu ya, misalnya. Nah, ini kalau masuk ke yang ketiga, relevansi, pendidikan, kemudian dan PKK. Ya, kalau kita lihat yang ketiga ini skornya yang paling besar. Nah, ini. Kita lihat, kita ada menjelaskan ya terkait dengan kriteria diferensiasi, ya. Kemudian akuntabilitas ada 3 poin, ya. Tata mau tata kelola, kerjasama dan keuangan, di skornya, ya. Ini 2,5, ini 7,6. Nah ini yang pendidikan ini paling besar, berapa? 18,31. Artinya ini nggak main-main. Kalau kita pengen baik, ini juga harus justru diperhatikan, ya. Diperhatikan lebih karena skornya berapa? Sangat besar. Jadi kalau kita
rata-rata kayaknya kalau kita gambar gampangnya Pak ya, itu 3,5 atas per poinnya, per butirnya itu harus di atas 3,5. Walaupun mungkin ada yang 4, ada yang 3, average-nya di situ rata-ratanya. Nah, cara berpikir dalam penyusunan dari pedoman, matrik, KPS, itu kalau belajar di situ ditambah dengan apa? Bobot. Kita bisa tahu bobotnya. Ini PKN. Nah, ini kita masuk di kurikulum atau pendidikan. Ya. Ini ada ini kan kita masuk ke sini ya, dari kelas 11 ya. Nah, kita nanti udah mulai masuk di pemutahiran kurikulum. Ada yang mau tanya? Sebelum kita masuk ke sini dari tata ngomong, tata kelola, kerjasama dan keuangan. Sudah jadi idenya, Pak Ron. Sudah mulai susun draftnya. melengkapi tampil-tampil di LKPS. Memang kalau menyusun itu sebaiknya LKPS dulu, ya, dari mulai dari. Walaupun di LPD itu bisa kita cicil dari yang di level SPM ya, itu dari level yang UPS. Sementara yang PS itu kan yang paling paham kan di prodinya. Ya, ada dua poin nih, ada dua yang sudah jelaskan. Dari UPS seperti apa, dari PS seperti apa. Nah, itu juga ada tim task force yang dari pusat, yang di perspektif, misalnya yang bisa menjelaskan dari aspek UPS-nya. Nah, kemudian dari prodi atau jurusan, dia harus bisa menjelaskan dari aspek PS-nya. Ini dari tiga prodi di semua sini ya. Ya, kaprodinya siapa sih? Ada kaprodinya di sini. Ada? Kardio. Ya, ini ada. Sekprodi. Kaprodi. Ini memang dari saya jawab kerja keras. Ada kelas dan selama karirnya belum jalan, unggul baik sekali, baik itu masih jalan. Tapi kita nggak tahu ya ini di dalam beberapa hari ke depan ini kan kenapa kemarin yang hari terakhir itu keluarnya itu tanggal 18 kalau nggak salah ya. Itu karena tanggal permen 5 itu kan tanggal 20 Agustus. Jadi kita menghindari setelah tanggal 20. Tanggal 20 kan udah lalu. Jadi peringkat itu tidak ada lagi gitu ya. Kecuali ada revisi. Tetap pakai yang lama gitu ya. Yang terakhir kemarin, tapi yang ketiga kita belum tahu. Yang ketiga kita belum tahu. Ya, selama belum ketok palu permennya itu dari menteri masih ada proses revisi ya kita pakai aturannya. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke sini ya. Persen ini bobotnya agak besar. Kita agak maju. Kalau ini sebenarnya secara nenek kita harusnya mulai jam 3. Itu saya khawatir jam 3 itu karena bobotnya dari apa? Sangat besar ya. Hampir sekitar ini ya, sekitar 22. Ini kan kalau di jumlahnya kan baru 9. Ini kan dua kalinya ini. Yang kita agak besar.
ya pendidikan itu dari satu kor. Nah, ya. Nama sama ya. Jadi di sini kita bisa menjelaskan pertama terkait dengan latar belakang. Ya. Latar belakang ini mencakup apa? Latar belakang, tujuan, rasional terkait dengan pendidikan dan PKN dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pendidikan dan PKN yang ditujukan dalam mendukung PMPS dan visi kelima, sehingga visi Resa dan Resa itu sangat krusial, yaitu menjadi parameter, menjadi rujukan kita ya, untuk bagaimana kita bisa mencapai. Ini juga sama dengan pembinaan yang menjadikan referensi kan itu. Ya. Ini 5 tahun depan itu seperti apa? Dan kemudian dibuat visinya, tujuan, sasaran, dan kemudian diterjemahkan dalam bentuk yang semuanya kualitatif dan kuantitatif ya, dalam bentuk apa? Indikator. Ini indikator itu harus dievaluasi. Bagaimana kita bisa mengevaluasi visi 5 tahun depan kalau indikatornya dari evaluasi kan gitu. Bukti ketercapaian dari visi itu adalah pada indikator-indikator yang diterjemahkan di dalam desa itu kan. Kemudian sama kebijakan ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dalam pendidikan, pendidikan dan PKN yang diatur oleh BPS dan PS. Baik itu di level Bagnen ya, mungkin juga PP yang terkait itu kita masukkan aja. Kemudian di level perguruan tinggi ada SK Direktur, ada peraturan direktur ya, ada SK Senat ya, yang terkait dengan pendidikan ini dimasukkan semua ya. Dokumen formal kebijakan ya kan, yang membuat tujuan sasaran pendidikan. Dokumen formal kebijakan pendidikan dan PKN yang mendorong keterlibatan mahasiswa, promosi dan pendidikan khusus. Di sini sudah ada, saya kira sudah ada Resa Lilian yang kemarin kan pernah tim dari koordinasi PKN kemarin dulu ya. Nah itu jadi referensi. Tapi kan udah update juga ya, saya mau baru. Nah saya baru diperbaiki juga sesuai dengan Resa kan gitu. Begitu Resanya baru kan kemarin saya update dari Resa dan penelitian dan makin yang sekarang ini mungkin bisa masuk Resa yang lama. Tapi begitu Resa yang baru dan ketok palu, otomatis Resa penelitian juga harus ini. Kemudian dengan penelitian PKN yang harus dipastikan adanya pembelajaran yang memasuki mengenai dan penelitian dan PKN khususnya dan mahasiswa. Jadi roadmap penelitiannya seperti apa? Ini kayak yang sifatnya mendasari sebelum kita masuk di poin yang ketiga. Nah, secara garis besar, nanti bisa tidaknya akan dijelaskan ya. Apa saja yang dijelaskan dalam penelitian? Itu adalah pertama pemutaran kurikulum, profil lulusan yang bukan profil, kesesuaian profil lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan CPL, kesesuaian dengan standar kompetisi lulusan. Kemudian standar kompetisi lulusan dari mana ini kira-kira? Ya tahu. Ada standar lulusannya biasanya. Standar itu memang kita ada berapa? Lima standar menurut SNBT 24 ya kan? Ada 8 standar pendidikan, standar dalam penelitian, 8 standar ya, 8 penelitian 24. Di luar itu ada sebagai standar ya. Jadi SNBT ada. Nah ini kan kita punya standarnya itu ya, standar lulusan dari SNBT kita seperti apa ya. Kemudian proses tinjauan rutin CPL ya. Rencana pembelajaran RPS-nya, proses pembelajaran
oleh pakar bidang ilmu dan studi serta sesuai dengan perkembangan iptek. Dan kedua, ini harus dijelaskan. Kemudian kalau dari materinya sama tadi, poin-poinnya itu hampir sama dengan cuma materi ini dia lebih lebih detail. Karena ini ukuran sarjana, maka 4 sampai 5 tahun. Kalau di tidak berapa tahun? 3 sampai 4 tahun. Evaluasi kurikulum secara berkala 3 sampai 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan. Ini adalah dari sini. Ini saya kurikulum terakhir diterakhirkan kapan? Ini kita Sebagai proses. Kita lagi proses. karena kurikulum kita yang tentuin dari SDM dari pusat. Presiden. Yang terakhir kan? Sistem ini. 19. 20 apa sih? 19. Kan lebih dari 5 tahun. Gimana itu ceritanya? Ada di saat apa? Berikan. Walaupun itu adalah satu-satunya, nanti ada beberapa apa? Nah itu juga yang ditiket juga sama. Yang ditiket sama juga. Tiga ini juga. Nah, kebijakan di kita memang kurikulum untuk antara darat, laut, udara, kereta api, tarik tapi fokusnya pusat. Begini, kurikulum itu tidak harus semuanya diganti total. Ada yang sifatnya kita berikan pemerintah masukan kepada industri sehingga kemudian bukan kurikulum yang mungkin RTS-nya. Misalnya tadi ya, misalnya yang harusnya kita karena kerjaan di sini kayak gitu ya, semua dari pusat, dari berarti harus AWS harus sama siasati. Gimana siasatnya? Ya kita mengundang pakar untuk review masukannya apa, kemudian dari masukan itu harus mata kuliahnya diganti. Itu juga kontennya. Jadi mekanismenya harus kita tempuh. Jadi kalau harus diganti total enggak, karena sebagian aja yang kita masukkan. Ya, mungkin ini misalnya sesuai dengan kebijakan di pusat ya. Tapi yang di sini cekkan dulu. Mudah-mudahan kita review kan sih bisa bermaksudnya kan. Kalau semuanya nggak substantif kan kita bisa langsung kita masukkan ke mereka. Oh, ternyata ada yang kena masalah ini. Oh, kita bisa masukkan. Itu Bisa adalah diklaim sebagai itu review kurikulum. jadi kayak sebenarnya harus kita selesaikan. Ya, jadi kita 2019 memang nggak ada komando dari pusat, kemudian kita kumpul lagi, berarti nanti ada komando lagi.
sebenarnya dari tahun lalu kami sudah proses mereview kurikulum dan sudah melibatkan dari stakeholder juga sudah, dan draft itu sudah jadi. Namun demikian karena di kami untuk penetapan kurikulum itu menggunakan keputusan dari kepala badan BPSDM. Jadi ini sedang dikoordinasikan untuk diajukan ke kepala BPSDM. Nah, apakah terkait dengan pemutahiran ini kami bisa menyampaikan, SK-nya kan belum ada, jadi bisa kami menyampaikan proses yang sudah kami lakukan sejak tahun lalu atau bagaimana? Bisa dimasukkan diskusi. Jadi prosesnya bisa dijelaskan. Yang adalah kesannya 2020, ya. Kita mulai review lagi kurikulum 2024. Itu kan berarti pas 5 tahun ya. Akhirnya masih masuk gitu. Itu bisa kita jelaskan, dan kemudian kendalanya apa dan lain sebagainya itu bisa dijelaskan juga. Oh ini lagi sangat tidak ada sinkronisasi, sehingga kemudian sangat terkait dengan keputusannya itu di level kementerian misalnya itu. Nah itu bisa dijelaskan dengan sesuai dengan koridor struktur yang ada kan, karena tidak adanya keterikatan tadi, independensi yang mulai berbeda antara kedinasan dan non kedinasan. Saya kira masih bisa. Karena untuk kurikulum yang baru kemungkinan baru bisa kita terapkan di tahun depan. semester depan ya. Ya. Jadi kan itu belum itu masuk, sudah dijalankan. belum masuk TS. Iya, kan belum masuk lima. TS. Ya. Tapi kan 5 tahunnya itu kan masih masuk. 4 sampai 5 tahun itu masih bisa masuk. Makanya kalau yang S2 itu cuma 2 sampai 3 tahun, yang dokter tidak sampai 4 tahun. Yang tadi kalau S1 sampai STR 4 sampai 5 tahun. Nah, cuma nanti pada waktu menjelaskan, ya, itu terus menjelaskan ini. Setelah ini apa? Melibatkan pertama salah dikala tadi ya. Nah, dia macam 5 tahun misalnya gitu ya. Mungkin tahun sebelumnya ada cerita penjelasan ya, yang sebelum 2020 ada secara kurikulumnya. Sebelum 2020 ada. Ya? 2016 ya. Ya itu kita ingin menunjukkan siklusnya itu. Bahwa ini kita laksanakan setiap 5 tahun. Jadi 16, 20, kemudian itu ada siklusnya. Tapi kan kadang ada yang di rumah itu. Iya, kemudian dia. Sama tembak sama DP kan. Siklusnya sama. Iya, ini 4 sampai 5 tahun. dia pun juga 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 ya. Nah, cuma nanti dijelaskan ya, siapa pemangku internalnya, ya, daripadanya pemangku internalnya siapa, eksternalnya siapa, pakarnya siapa, ya. Kemudian jelaskan saja sesuai dengan perkembangan ini. Jadi ini kan dan ada tandanya apa? Piala, jadi saya sebut. Ini kan deskriptif ya, jika kita harus menjelaskannya juga harus betul-betul gitu kan. Ini nanti yang melihat kan lebih ke ekspektasi dari asesor. Kalau kita akan menjelaskan dengan baik, ini satu. Kemudian yang kedua, biasanya ini ada poin yang ini profil lulusan. Nah, ini banyak sekali. Bagian ini menjelaskan ya, profil lulusan yang dilakukan oleh program studi dengan kepentingan visi UPS, visi keilmuan, program studi, kebutuhan lingkungan, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal, nasional dan global. Ya.
isi IPPS dari psikologi. Kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, kepentingan lokal, nasional dan global. Jadi dijelaskan ya pertimbangan-pertimbangan tentang kampus seperti apa itu. Ya ini pekerjaan orang, tapi yang soal ini ya, harus ada dasarnya tidaknya. Kita itu mau mana sih? Jadi nanti penjelasannya poin per poin, misalnya sesuai dengan materi ini. Ya, karena apa? Kita itu katanya misalnya, kalau maksudnya jawabnya itu runtut itu kan maksudnya bagus, runtut dan benar ya. Tapi kalau kita satu dua tiga empat kita jadikan satu apa? Paragraf, bingung nih jawab poin satu mana, poin dua mana, tiga mana ya. Jadi saya sarankan pada waktu kita diskusikan, walaupun di dalam panduan tidak mengarahkan kita dalam poin per poin, ya, tapi dalam materi itu sudah diarahkan materi poin per poin, maka ya kita sebaiknya ikut dalam karena nanti salah satu ya ini. Ya, dari ini materi tapi dikerjakan dalam materi di sini ya. Nah, ini. Karena apa? Ini juga syarat korup. Kemudian selanjutnya ya, ini profil lulusan. Kesesuaian profil lulusan dan dengan CPL. Ya, bagian ini menjelaskan kesesuaian profil lulusan dengan CPL yang mencakup apa? Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, mengikuti perkembangan internet dan industri, memiliki kompetensi menghadapi persaingan global, dilakukan pengukuran dan ditinjau secara rutin. Jadi misalnya kalau kita lihat ini di skornya tadi, kalau kita lihat kemudian belum 0,9 dan 1, profil 1,9 dan 2. Terus profil ini 1,9 dan cukup tinggi ya. Nah, ini juga 0,9 dan 0,9 masih banyak yang cukup tinggi. Ya. Sama juga di sini ya, kesesuaian profil dengan CPL. Ini CPL turunkan dari profil lulusan yang mencakup kesesuaian dengan pengguna. Jadi bedanya CPL sama profil itu apa? Kita ada isi ilmuwan, ada profil lulusan, ada apa? CPL, capaian pembelajaran lulusan. Kalau kita lihat antara visi keilmuan, profil lulusan, CPL, itu kira-kira bedanya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan?
visi. Visi itu seperti kita capai, ya. Visi yang mau. Harus terkait dengan profil. Profil itu sebenarnya itu kan yang ingin kita capai mahasiswa kita dalam kurun waktu 3,5 tahun kan, itu namanya profil. Ingin jadi set engineer, ingin jadi apa? Itu kan nggak mungkin ya tiba-tiba lulus langsung capai itu, ya, itu namanya profil. Jadi dalam kurun 3,5 tahun, ya, itu mahasiswa kita seperti apa? Itu namanya profil. Dan CPL itu adalah pada waktu dia apa? Lulus. Misalkan belajar lulusan. Kenapa kemudian kita ada mencoba capstone design? Capstone project design itu artinya kita ingin ada satu mata pelajaran komprehensif yang kalau mahasiswa itu mengerjakan itu, kalau mungkin lulus itu tidak mendekati punya kerjaan yang sebenarnya. Kalau project kalau dalam lokasi ya, tergantung projectnya apa dulu kan ya. Makanya di dalam capstone project design itu sifatnya bukan personal, tapi kan bisa multi disiplin. Misalnya ini transportasi darat itu kan di samping jalan juga apa? Jembatan, karena harus ada jalan juga kan. Iya. Nah, di dalam katakanlah kita buat apakah bikin pavement atau apa flexible pavement, itu kan juga terkait dengan kondisi sosial masyarakat juga, ya nggak? Nah itu bisa aja satu proyek misalnya dari misalnya jalan tol, mendesain jalan tol dari rumah Kudus misalnya, dengan proyek itu kan harus di drone ya, kemudian direncanakan desainnya, kemudian diukur apa itu jumlah lalu lintasnya, itu kan mesti multi ya, tidak cuma hanya satu orang, namun tidak satu orang, minimal mesti. Ya. Kemudian bisa nggak multi disiplin? Bisa, misalnya terkait dengan ada lighting misalnya. Untuk lampu-lampunya itu PKDC termasuknya juga itu. Mungkin PKDC tapi jurusannya proyek yang lain, ya. Makanya itu atau mekanikal dan lain sebagainya. Bisa aja, bisa boleh apa? Boleh. Atau gedung paling mudah kita mau gedung paling lain. Itu kan ada electricalnya, ada struktur, ada sistem. Nah itu bisa aja yang desain gabungan dari tiga disiplin itu tadi, yang kemudian beberapa mahasiswa yang buat tadi, yang asetnya membuat desainnya, yang sivilnya menghitung strukturnya, RAB sama RAP-nya, kemudian electrical device yang lain itu menghitung kebutuhan elektroniknya, ya, dan seterusnya. Nah itu namanya project design. Sehingga pada waktu mahasiswa kita lulus, dia udah bisa AutoCAD-nya, bisa menghitung strukturnya, bisa asetnya juga dia bisa. Maksudnya seperti itu kayak gitu. Makanya kita bisa itu harus kita di semester 6 itu adalah 8. 6 masih berbeda, tapi berdasarkan itu adalah 8. Dan dia harus namanya capstone design. Bisa aja namanya apa saja gitu, tapi kita klaim itu capstone design. Jadi itu jadi gambaran apa perbedaan antara visi, profil, dan CPL. Nah, maka di sini pada waktu CPL ya, kita menjelaskan tentang CPL itu sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Kemudian perkembangan arsitek dan industri. Memiliki kompetensi dalam menghadapi persaingan global. Jadi kalau kita ada apa? Ada penjelasan terkait. Kemudian yang paling penting dilakukan peran diri secara ini terkait dengan apa? Ya, ini juga termasuk syarat perlu.
Ini kemampuan teknis dan kolaborasi dengan standar jaringan dan teknologi baru. Kalau di PKDC ini kan saya kira banyak sekali ya standar-standar yang harus diikuti. Ya. Nah, bagaimana mahasiswa kita itu juga beradaptasi dengan standar-standar yang ada. Kemudian keterampilan komunikasi dan kerjasama tim. Apa yang kita jelaskan di sini? Di dalam kuliahnya, itu kan ada juga beberapa kuliah sifatnya apa? Teamwork. Masuk penugasan itu ya. Penugasan kan di sini tidak personal, ya bersama-sama itu namanya praktika. Ada komunikasi, ya bagaimana presentasi. Ada mungkin beberapa kuliah yang ke arah sana gitu. Nah, ini harus kita mampu untuk bisa menjelaskan di sana. Nah, kalau kita bisa menjelaskan, maka skornya adalah semuanya kita skornya adalah berapa? 4. Kemudian kesesuaian dan tujuan CPL. Jadi dalam part 2 juga sama. Proses tinjauan rutin CPL. Lagi menjalankan proses tinjauan rutin terhadap pencapaian pembelajaran program dilakukan secara berkala sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dengan libatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Yang sebenarnya ini pasti akan sangat terkait dengan apa? Pada itu jadi penjualan di kurikulum juga. Iya. Jadi deskripsi ini sama dengan tadi. Ini juga kapan dilakukannya? Secara berkala jadi sesuainya itu dijelaskan 2016, 2020 ya. Dan kemudian kalau dia tunjukkan perubahannya seperti apa. Kemudian pelibatan pemangku kepentingan itu siapa saja yang dilibatkan? Yang kenal siapa, yang kenal siapa dan kapan. Kalau bisa ditunjukkan ada fotonya, ada bukti notifikasi apa, misalnya atensi, kalau nanti ada program baru itu sudah mulai sekarang di data-data itu dikumpulin nanti baru aplikasi itu bisa siap lagi. Jadi yang ketiga tidak hanya kurikulumnya, tapi juga CPL-nya. Dan kalau kita nggak ada eksternalnya, maka soalnya jadi 3. Tidak ada yang eksternalnya, soalnya jadi 2. Jadi bukti-buktinya itu harus di bawah. Ini yang maksudnya kurang lebih dari kurikulum. Walaupun ini poinnya 1, 2, 3, 4, 5, tapi dalam penjelasannya bisa sangat panjang lebar, ya, panjang lebar. Dan kita harus komprehensif dalam menjelaskan bagaimana penurunan kurikulum. Ada yang mau disampaikan? Sudah di sini dan kurikulum. Kira-kira data-data yang 2019-2020 itu masih ada nggak proses perbaikan kurikulum itu? Prodi mana Prodi? Ya, nanti kami coba cari. Ya, itu harus pertama evidence-nya, dan itu mungkin bisa jadi pelajaran yang perbaikan kurikulum sekarang ini kita bisa tunjukkan bahwa itu ada semuanya. Tadi
Jadi kan yang dinotis adalah berkala gitu ya, siklusnya. Perubahan kurikulum nggak harus berubah mata kuliah atau mata, bisa nggak dengan ada perubahan kajian. Itu termasuk melakukan review kurikulum. Ya, jadi kurikulum direview, dibahas, nah mata kuliahnya tetap, tetapi bahan kajian atau pokok pembahasannya yang berubah itu bisa menjadi salah satu bukti bahwa LDB kita melakukan review di tempat A bersama si A, si B, si C menghasilkan mata kuliah A ternyata bahan kajiannya ada perubahan atau penambahan macam itu atau seperti itu. Itu bisa aja, bisa jadi. Kalau itu dilakukan yang kita katanya oleh tim pakar ya, kemudian juga mungkin dari eksternal ya, stakeholder yang dia punya kompetensi di bidang itu, ini dia punya kepakarannya, dan kemudian dia bisa menyampaikan seperti itu, bisa aja. Nah, kan kalau dia ada bagian dari proses perubahan review itu. Walaupun mungkin dalam caranya dia mengatakan bahwa perbaikan itu tak sedikit dilakukan, mungkin bagian-bagian tertentu saja itu. Kalau eksternalnya dari BPSDM atau Pak Dewan kita di Jakarta bagaimana? Termasuk yang mana Bang? Ya, ini kita ada ya, kalau ekspor kan juga relatif ya. Ya, itu bisa itu orang mata di ekspor, bisa dengan orang itu enggak kan. Jadi ini itu kita buat justifikasi. Dan ada audit fishing itu kita ada program itu, program untuk review itu, revisi. Jadi kemudian harapannya adalah kurikulum kita bukan kurikulum yang stagnan, tapi kurikulum yang memang betul-betul masih mengikuti perkembangan yang ada di lapangan, perkembangan teknologi yang ada di lapangan. Ya kayak di sipil misalnya ada BIM, BIM sekarang dimensi berapa dimensi misalnya, kemudian ada pemasukan meskipun misalnya. Jadi ini masih bicara visual contoh. Nah, di transform apa yang kita bisa seperti itu. Hybrid, listrik, Ya, AI. ya. Nah, saya kira itu masih sangat relevan ya dari aktif ini. Nah, cuma evidence-nya tadi tidak serta tanggul dan itu kan ini kenal saja. Jadi kenal tadi kan yang senang kan? Nggak boleh pakar itu dari soalnya di rendah, ini kan ini dari soal 4, 3, 2, 1 itu kan karena ini kalau ada jawabannya soalnya 3. Kalau ada lokal dan nasionalnya soalnya 2. Ini cuma kenal aja gitu. Jadi kita harapkan kan ini kan sebenarnya benar-benar yang kita fungsi itu kan kita menjaga kualitas dan kemudian menunjukkan budaya mutu, jadi agar apa yang dari cita-cita dan visi itu tercapai. Dengan sistem ini dorong kita tuh harus selalu kayak di bisnis quality, termasuk dalam kebijakan dan sebagainya. Nah, jadi kemudian jadi disampaikan yang politeknik yang maju mereka ada yang ada di 3 yang mereka lebih simpel secara perangkatnya, mereka ada yang antara mulai mereka kembangkan terus termasuk SDM dipersiapkan. Saya tahu betul bahwa SDM mereka juga cukup bagus yang
Ini jadi kurikulum